Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dengan pembelajaran Ibu Fafa dengan materi kesetimbangan ion dalam larutan. Baiklah, akan Ibu share terlebih dahulu untuk materi KSP ini. Nah, sudah kelihatan ya anak-anak? Kita akan membahas tentang kesetimbangan larutan. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi hari ini yaitu A. Proses kelarutan, kemudian bagaimana kelarutan dan hasil kali kelarutan. C. Memprediksi terbentuknya endapan, kemudian D. Pengaruh ion senama terhadap kelarutan, kemudian yang E. Analisis kualitatif kation. Oke, perhatikan gambar berikut, yaitu adanya batu ginjal pada penderita orang yang menderita ginjal. Banyak proses alam yang terjadi disebabkan oleh pengendapan atau kelarutan garam. Jadi ada garam yang sukar larut dalam air, misalnya terbentuknya batu ginjal dalam tubuh. Bagaimana pengendapan itu dapat terjadi sehingga membentuk batu ginjal? Diskusikan yaitu tentang perakromat Ag2CrO4 merupakan contoh garam yang sangat sukar larut dalam air. Apa yang terjadi jika kita memasukkan Ag2CrO4 ke dalam segelas air, kemudian diaduk? Apakah setelah mencapai keadaan jenuh proses melarut akan berhenti? Diskusikan bersama teman kelompok Anda, kemudian kemukakan hasilnya kepada ibu guru. Adapun proses pelarutan, yaitu zat-zat yang ada di sekitar kita, ada yang mudah larut dalam air dan ada yang sukar larut dalam air. Bagaimana suatu bahan atau zat dapat dikatakan mudah dan sukar larut dalam air? Ikuti kegiatan aktivitas untuk ilmiah 10.1 halaman 205. Kelarutan dan hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan itu kita singkat dengan KSP. Harga KSP merupakan perkalian antara konsentrasi kation dan konsentrasi anion dipangkatkan koefisiennya. Sebagai contoh yaitu KXHY dalam fase solid itu terbentuk X. X itu merupakan koefisien dari K, ditulis di depan ya, di situ X KY plus aqua ditambah YAX min, sehingga untuk KSP bisa dituliskan KY plus pangkat X dikali AX min pangkat Y. Kelarutan dalam air, yaitu kelarutan suatu zat di dalam air adalah konsentrasi maksimum zat di dalam air saat tercapai keadaan tepat jenuh. KXAY yaitu XKY plus ditambah YAX min. Kelarutannya S, XS, YS, sehingga KSP KXAY yaitu KY plus pangkat X dikali AX min pangkat Y sama dengan XS pangkat X, YS pangkat Y, sehingga X pangkat X dikali S pangkat X dikali Y pangkat Y dikali S pangkat Y sama dengan X pangkat X dikali X pangkat Y dikali S pangkat E X plus Y. KSP KX AY sama dengan X pangkat X dikali Y pangkat Y kali S pangkat X tambah Y, sehingga untuk kelarutannya yaitu dalam akar X tambah Y akar KSP dibagi X pangkat X dikali Y pangkat Y. Hubungan KSP dengan pH untuk larutan asam bahwa pH sama dengan minus log konsentrasi H+. Untuk larutan basa itu POH sama dengan min log OH min. Nilai konsentrasi H+ dan OH min bergantung pada besarnya KSP. Harga KSP dan larutan. pH larutan asam akan semakin kecil, harga KSP besar, sehingga kelarutannya semakin besar.
harga KSP kecil sehingga kelarutan semakin kecil. Memprediksi terbentuknya endapan bahwa pencampuran itu belum menghasilkan endapan apabila hasil perkalian kation dan anionnya lebih kecil dari KSP. Kemudian untuk pencampuran itu menghasilkan larutan tepat jenuh atau akan mulai mengendap apabila hasil perkalian kation dikali anion sama dengan harga KSP-nya. Kemudian untuk pencampuran yang menghasilkan endapan itu apabila perkalian kation dan anionnya lebih besar dari KSP. Kemudian untuk pengaruh ion senama terhadap kelarutan itu apabila ada kation atau anion yang senama dimasukkan di situ, contohnya untuk gelas yang ada kation Ag+ dan anion NO3- dimasukkan Ag+ Cl-, maka Ag+ itu termasuk ion senama. Kemudian yang gambar kedua itu ada larutan NaCl, berarti terdiri dari Na+ dan Cl-, sehingga jika dimasukkan AgCl itu mempunyai ion senama yaitu Cl-. Menurut asas kesetimbangan, keberadaan ion senama akan mempengaruhi reaksi kesetimbangan. Contoh soalnya, pada Sukamar diketahui KSP senyawa H2A sebesar 3,2 kali 10 pangkat minus 5. Tentukan pH jenuh H2A dengan air. Penyelesaian karena harga KSP sudah diketahui maka tinggal diakarkan, yaitu S itu solubility-nya yaitu K harga KSP dibagi untuk pangkatnya 2 pangkat 2 kali 1 sehingga dalam akar 3 KSP-nya 3,2 kali 10 pangkatnya 5 dibagi 4 sehingga akar pangkat 3 dari 8 itu 2, 10 pangkat min 6 dibagi 3 itu min 2 sehingga 2 kali 10 pangkat minus 2 sehingga untuk kelarutan H2A 2H+ ditambah A2- kelarutannya S, 2S dan S sehingga H+ 2S berarti 2 kali 2 kali 10 min 2 yaitu 4 kali 10 pangkat minus 2. Kemudian untuk pH-nya tinggal karena untuk H2A itu asam berarti tinggal min log H+ min log 4 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 atau 2 dikurangi 2 log 2. Oke, untuk pembelajaran hari ini mungkin itu saja. Kita lanjutkan untuk minggu depan, yaitu tentang analisis kualitatif kation. Nah, Ibu harap ntar kalian sudah mempelajari tentang materi tersebut. Oke, untuk materi hari ini kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.